Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baiklah, kita masuk dalam perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NVM 1906030004, Universitas Al-Wasliyah Medan, Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Matematika. Mata kuliah Statistika, Prametik, dan Non-Prametik. Materi kali ini tentang statistika non-parametrik, yaitu uji binomial atau disebut dengan segment test dan uji deret atau disebut dengan run test. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen saya, yaitu Ibu Risna Mirabella Sirage, MPD. Baiklah, kita lanjut. Pengertian statistik non-parametrik uji satu sampel. Adapun fungsi uji satu sampel ialah cuplikan sampel tunggal dipergunakan memperbandingkan dua kategori dalam bentuk frekuensi atau dapat juga membandingkan lebih dari dua kategori dalam bentuk frekuensi, lalu menguji apakah letak dua kategori yang berderet bersifat random ataukah sistematik. Adapun definisi uji satu sampel adalah sampel tunggal umumnya digunakan untuk uji banding kasus kategori berlakukan tidak berarti hanya satu kali atau tunggal, tapi bisa dua atau lebih. Hanya saja setiap kategori atau perlakuan yang diperbandingkan tidak mempunyai berulangan atau hanya diulang satu kali. Jenis-jenis statistika non-parametrik satu sampel. Uji statistik non-parametrik yang perlu dipelajari ada 4. Yang pertama ialah uji binomial atau uji tanda, signet test. Yang kedua, uji Square atau sampel. Yang ketiga, uji Kolmogorov Smirnov. Yang keempat, uji deret atau run test. Nah, di sini saya akan membahas tentang uji binomial dan uji Square satu sampel. Uji binomial atau disebut dengan signet test. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan aplikasi SPPS untuk uji binomial ya. Kasusnya, manajer duta makmur selama ini memperoleh informasi bahwa rata-rata daya tahan roti coklat produknya adalah 54 jam. Setelah itu roti akan menjamur dan berubah warna serta rasa. Untuk menguji kebenaran informasi tersebut, dilakukan pengujian 8 roti coklat dengan hasil sebagai berikut. Langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama ialah kita terlebih dahulu membuka file SPPS. Yang kedua, klik variabel view. Ini nama variabel yang akan diuji. Sesuaikan dengan kasus, masukkan variabel daya. Dan yang ketiga, selanjutnya klik data view, maka akan kembali ke menu utama. Selanjutnya, menu analisis, klik non-parametric test, lalu binomial test akan tampak di layar seperti berikut ini. Lanjut, dan kelima, pindahkan daya dengan mengklik panah ke kolom tes variabel list. Yang keenam,
dikotomi karena data dari kasus, maka pilih checkpoint dan ketik 54. Nah, yang ketujuh, untuk tes property tetap pada angka 0,5. Hal ini disebabkan uji binomial menggunakan tanda plus dengan minus dengan tanda minus untuk data di bawah 54 dan plus untuk tanda di atas 54. Karena ada dua tanda dengan kemungkinan sama, maka P sama dengan 0,5. Lalu buka options dan aktifkan kotak deskriptif. Ke-9, kemudian tekan tombol continue dan abaikan bagian lain dan tekan OK. Akan tampak di layar seperti berikut ini. Lanjut. Adapun proses pengambilan keputusan ialah 1. Hipotesis HO sama dengan 54 jam dan H1 sama dengan Q. Adapun proses pengambilan keputusan hipotesis HO mu sama dengan 54 jam, H1 sama dengan mu tidak kurang 54 jam. Dengan melihat angka probabilitas dengan ketentuan probabilitas lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Probabilitas lebih kecil dari 0,5, maka HO ditolak. Angka probabilitas adalah angka pada kolom existing yang dalam case of ini dilakukan uji dua sisi karena adanya tanda sama dengan tidak kurang. Adapun keputusannya, karena angka pada kolom existing adalah 0,727 yang 0,05 lebih besar dari, maksudnya yang adalah lebih besar dari 0,5, maksudnya 0,727 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Hal ini berarti pernyataan bahwa daya tahan roti coklat adalah 54 jam ternyata masih valid. Baiklah, kita lanjut tentang run test. Run test digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif atau satu sampel bila datanya berbentuk ordinal. Contoh, dalam suatu kantin di perusahaan elektronik terdapat sekelompokan karyawan wanita yang sedang makan siang. Dari kelompok karyawan itu ada 24 orang diambil secara random. Selanjutnya diwawancarai kapan akan mengambil cuti hamil. Dalam pertanyaan itu disediakan dua alternatif jawaban. Yang akan mengambil cuti besar sebelum melahirkan. Wawancara dilakukan secara berurutan, yaitu mulai dari nomor 1 dan berakhir ke nomor 24. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka judul penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Waktu pengambilan cuti besar karyawan. Yang kedua, variabel yang diteliti adalah waktu pengambilan cuti karyawati. Dan yang ketiga, sampel penelitian adalah sekelompok wanita yang jumlahnya N sama dengan 24. N sama dengan 24.
terdiri atas N1 12 dan N2 12. Tempat penelitian di perusahaan elektronik. Hipotesis penelitian HO, peluang pengambil cuti sebelum dan sesudah melahirkan adalah sama, yaitu 50%. Hal ini berarti HA, peluang mengambil cuti sebelum dan sesudah melahirkan adalah tidak sama. Hal ini kriteria menguji hipotesis. Bila run observasi berada di antara harga tabel run yang kecil atau tabel 7B, maka HO diterima dan HA ditolak. Yang ketujuh, penyajian data untuk membuktikan hipotesis tersebut. Maka data hasil wawancara disusun ke dalam tabel 2.6 berikut. Tanda R berarti mengambil cuti sebelum melahirkan, dan tanda C berarti mengambil cuti setelah melahirkan. Berdasarkan tabel 26, Berdasarkan tabel 26 tersebut, maka dapat dihitung jumlah run atau R sama dengan 16. Cara penghitung run seperti contoh. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa R berarti pengambilan cuti sebelum kelahiran dan C berarti pengambilan cuti setelah kelahiran. Nah, waktu cuti karyawannya yang berarti pengambilan cuti sebelum melahirkan ada pengambilan cuti sebelum melahirkan ada 12 dan sesudah ada 12 juga. Ada 12. 8. Pengujian hipotesis. Dalam tabel 26 dapat dihitung bahwa jumlah run pada sebelah kiri sama dengan 8 dan sebelah kanan sama dengan 8. Jadi jumlah keseluruhan run ada 16 pada contoh di atas. Jumlah sampel N sama dengan 24, di mana N1 sama dengan 12 dan N2 sama dengan 12. N sama dengan N1 ditambah N2 berdasarkan tabel 7A dan 7B. Harga kritis R untuk N1 sama dengan 12 N2 dan N2 sama dengan 12. Maka harga R yang kecil sama dengan 7 tabel dan R yang besar sama dengan 19 tabel. 7B. Kesimpulan, karyawan wanita dalam perusahaan elektronika itu dalam mengambil cuti hamil bervariasi. Ada yang sebelum melahirkan, ada yang sesudah melahirkan. Peluang mengambil bila jumlah run sama dengan 7 atau 19 HO masih diterima. Saran untuk perusahaan supaya membuat kebijakan bahwa cuti besar dapat dilakukan sebelum dan sesudah melahirkan. Adapun penggunaan uji run dengan program SPPS. Lanjut. Adapun penggunaan uji runs dengan program SPPS. Kasusnya contoh kasus dalam proses pembuatan roti. Manajer produksi mendapat informasi bahwa dalam proses pembuatan roti terdapat beberapa roti yang jelek dan terpaksa harus dibuang. Manajer produksi tersebut ingin mengetahui apakah terjadinya produk roti yang jelek tersebut terjadi secara kebetulan atau acak, ataukah karena proses produksi yang tidak benar. Jika kerusakan roti karena bersifat acak, hal ini masih bisa ditolerir. Namun jika kemasukan tidak acak, maka proses produksi perlu dievaluasi. Untuk itu diambil sampel 20 produk yang dicatat secara berurutan dengan hasil sebagai berikut. Seperti gambar ya. Langkah pertama yaitu buka file SPPS, kemudian klik variable view,
isi nama variabel yang akan diuji, sesuaikan dengan kasus, masukkan variabel produk. Selanjutnya klik data view, maka akan kembali ke menu utama. Kemudian masukkan data sesuai dengan kasus. Masukkan data sesuai dengan kasus tersebut. Nah, klik menu analis, lalu non-parametric test, lalu run test akan tampak di layar kalian seperti berikut ini. Lanjut, tes variabel list atau nama variabel yang akan diuji. Sesuai dengan kasus, masukkan variabel produk. Ini pengisiannya ya, pengisian tabel ini. Pengisiannya ya, pengisian variabel list atau nama variabel yang akan diuji. Sesuai dengan kasus, masukkan variabel produk. Lalu choose point karena berjenis nominal atau kode bagus dan jelek, sebaiknya menggunakan statistik median atau modus untuk keseragaman. Biarkan kotak yang aktif adalah median. Abaikan bagian lain dan tekan OK, maka akan tampak pada layar seperti gambar berikut ini. Akan diketahui tes volumenya 1,00, tes gas lebih kecil, tes volume 3, tes ini tes volumenya 17, total gasnya 20, number of runs-nya 7, dan Z-nya 381, sin 273. A. Median analisis. Adapun analisisnya dari tabel run test didapat untuk nilai uji 1 atau kode bagus. Dari 20 data didapat 3 data mempunyai nilai di bawah 1. Berarti bernilai O atau kode jelek, sedangkan 17 data bernilai 1 atau di atasnya kode bagus. Proses pengambilan keputusan. Hipotesis HO, kerusakan roti bersifat random atau acak. H1, kerusakan roti bersifat tidak random. Dengan melihat probabilitas, jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, dan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Keputusan karena angka pada kolom existing adalah 0,703, ya lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Hal ini berarti terjadinya kerusakan roti pada proses produksi masih bisa dimaklumi karena kerusakan bersifat random atau acak dan bukannya karena adanya kesalahan pada proses produksi atau unsur kesengajaan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan dalam ucapan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, nasrun minallahi wa fathun thariq wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.